Hai, Assalamualaikum. Bu Dewi di sini dan sekarang kita akan belajar bahasa Indonesia. Baik, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tahap-tahap menulis cerpen. Menulis cerpen harus memperhatikan beberapa tahapannya. Yang pertama, kita tentukan tema terlebih dahulu. Kemudian, menentukan latar, menciptakan tokoh-tokoh, menentukan alur, menciptakan konflik, dan menentukan sudut pandang. Hal pertama yang harus kalian lakukan adalah menentukan tema. Tentukanlah tema sesuai minat kalian. Pilihlah tema yang dekat dengan kehidupan kalian. Atau pilihlah tema yang merupakan bagian dari kisah hidup kalian. Contohnya, berbakti pada orang tua, persahabatan, pentingnya pendidikan, menolong teman yang kesusahan, perjuangan dalam meraih cita-cita, dan lain sebagainya. Selanjutnya, jangan lupa untuk menentukan latar, baik itu latar tempat, latar waktu, maupun latar suasana. Tentukan di mana latar tempat yang akan kalian sajikan di dalam cerita kalian. Tentukan juga latar waktunya, dan tentukan juga latar suasananya. Bagaimana suasana yang akan kalian bangun di dalam cerita kalian? Apakah suasana sedih, khawatir, bahagia, atau suasana yang lain? Lalu, anak-anak juga harus menciptakan tokoh-tokoh. Pilihlah nama yang anak-anak sukai, atau pilihlah nama yang kalian sesuaikan dengan karakter yang akan kalian bangun. Selanjutnya, kalian juga harus menentukan alur. Apakah alur yang akan kalian sajikan di dalam cerita kalian? Apakah akan menggunakan alur maju atau akan menggunakan alur mundur? Jika kalian menggunakan alur maju, cerita kalian berdasarkan urutan waktu. Jika kalian menggunakan alur mundur, maka rangkaian cerita yang kalian sajikan tidak harus sesuai dengan urutan waktu. Supaya cerita kalian menarik, maka harus kalian ciptakan konflik. Untuk itu, tentukanlah konflik yang akan kalian bangun di dalam cerita kalian. Apakah kalian akan membuat konflik tentang kesalahpahaman orang tua dan anak, atau persahabatan yang retak karena cinta, atau beratnya menjadi pelajar yang juga harus bekerja sampingan, atau konflik-konflik yang lain yang mungkin kalian bisa mencari inspirasinya dari sekitar kalian atau dalam diri kalian sendiri. Selanjutnya, kalian juga harus menentukan sudut pandang. Sudut pandang yang akan kalian gunakan dalam cerita kalian menggunakan sudut pandang orang pertama atau menggunakan sudut pandang orang ketiga. Jika kalian bercerita dengan gaya saya atau kami, maka sudut pandang kalian, sudut pandang penceritaan yang kalian bangun adalah sudut pandang orang pertama. Atau kalian menggunakan nama-nama orang, yaitu sudut pandang orang ketiga. Jangan lupa, cerpen yang kalian buat strukturnya terdiri dari orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, resolusi, dan koda. Untuk semakin menambah cerpen kalian menjadi menarik, maka masukkanlah majas atau gunakanlah majas. Masukkanlah dialog agar cerita kalian menjadi lebih menarik. Baik anak-anak, sampai di sini pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di video yang akan datang. Assalamualaikum.